Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan tausiah berbuka yang kedua untuk Ketua Umum DPP LDII periode 2021-2026 Bapak Insinyur Kriswanto Santoso MSc. Saya ingin mengkoreksi atau memberikan masukan yang dari podcast Pak Kris dengan Ben Kasafani di channel LDI TV yang dipublish pada tanggal 19 Februari 2023. Mari kita lihat cuplikan podcast Pak Kris dengan Ben Kasafani di LDI TV. Ini yang menarik ini Pak, ada istilah kan kita menjaga kerukunan ya, nggak usah yang satu Indonesia lah, kita kan berusaha mengedepankan kerukunan. Kalau saya pengertiannya rukun itu bukannya kita sependapat ya Pak. Rukun itu kita berbagai macam beda pendapat, beda agama mungkin, beda pemahaman, beda akidah, tapi kita bisa duduk bersama. Terus yang ngopi ibaratnya gitu. Kurang lebih kerukunan itu seperti itu. Tapi kadang-kadang memang agama itu bisa menjadi sangat sensitif bahkan. Malah kadang bukan yang berbeda secara agama, bahkan yang sama itu bisa jauh lebih sensitif. Yang satu merasa paling benar, yang satu juga merasa benar, akhirnya berkonflik, akhirnya menimbulkan ketidakrukunan tadi. Pendapat Pak Kris mengenai itu gimana Pak? Jadi gini, saya sering menekankan pada teman-teman kita bahwa kita ini hidup di Indonesia dan kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, insya Allah mati di Indonesia. Artinya kita sangat ketergantungan kondisi Indonesia. Oleh karena itu kita harus memahami Indonesia secara utuh. Indonesia sendiri dibentuk dulu itu atas dasar keperbedaan. Bukan karena kita sama kemudian kita bentuk, enggak loh. Dulu Indonesia dibentuk itu adalah kesepakatan kita berbeda, maka kita bentuk negara namanya Indonesia. Suku berapa, bahasa berapa, agama berapa, dan sejak dulu sudah banyak perbedaan. Dan kemudian kalau kita setback ke belakang lagi, bangsa Indonesia itu basicnya itu sangat toleran. Buktinya banyak agama masuk di Indonesia. Kalau nggak toleran, nggak mau pasti. Basicnya bangsa kita setback ke belakang itu memang sudah toleran. Maka ketika ada agama lain masuk, akhirnya begitu merdeka, ya sudah banyak agama. Dan kemudian setelah banyak perbedaan, banyak agama itu, kita membentuk, bersepakat untuk membentuk negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya itu. Maka menurut saya, kalau kemudian itu kita mempermasalahkan perbedaan, ini salah kan? Iya benar juga. Apa? Kita memang dibentuk atas dasar berbeda, kok tiba-tiba kita mempermasalahkan perbedaan gitu? Pak Kris, memang negara ini dibangun atas perbedaan. Setuju saya, sangat setuju. Islam pun menghormati perbedaan. Islam di Indonesia menghormati perbedaan. Alhamdulillah kita bisa rasakan ya, di Indonesia saling menghargai perbedaan mazhab dan perbedaan manhaj. Hanya saja Pak, perbedaan itu dalam Islam di Indonesia ini ada batasannya Pak. Sama halnya dalam kebebasan berpendapat. Indonesia meskipun menghargai perbedaan pendapat, tapi tetap ada batasannya Pak. Tidak bisa orang seenak udelnya
mengungkapkan pendapat yang tidak rasional, tidak menggunakan data, apalagi sampai menghujat orang lain. Ya. Pak Kris, untuk batasan perbedaan dalam Islam di Indonesia, MUI sudah membuat batasan-batasan, Pak, dengan 10 kriteria aliran sesat. Jadi kalau ada golongan Islam atau ormas Islam ya, yang masuk satu saja dalam kategori 10 aliran sesat itu, maka dianggap dia aliran sesat. Mari kita lihat 10 kriteria aliran sesat. Saya mengambil dari MUI Provinsi Bengkulu. 10 aliran sesat menurut Majelis Ulama Indonesia. 1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Kalau di Islam Jamaah itu bukan mengingkari dengan menambah. Karena kalau hanya 6 itu tidak sempurna atau batal, harus ditambah dengan 1, yaitu iman kepada amir. Harus meyakini dengan punya amir maka imannya seseorang itu sah, dia akan bisa masuk surga, selamat dari neraka. Kalau tidak mengimani amir, yang saat ini Abdul Aziz Sultan Aulia, maka orang itu wajib masuk neraka karena hukumnya kafir. Ini. Kemudian 2, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini sebetulnya nyerempet ya. Kalau di Islam Jamaah, ya, mereka menambahkan Al-Quran, Quran, hadis, jamaah. Ya. Akidahnya itu Quran, hadis, jamaah. Quran, sunnah, dan jamaah. Quran sunnahnya benar, Quran hadisnya benar. Nanti di jamaah ini, ya, di jamaah ini terkandung maksud ya, bahwa harus beramir. Jadi Allah, Rasul, amir. Satu kaitan. Nomor 3, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Ini tidak termasuk. 4, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Nomor 5, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Nomor 5, menafsirkan Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Nah ini yang pasti dilaksanakan oleh Islam Jamaah LDI. Nanti kita lihat tafsirnya ya, seperti apa. Nomor 6, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Ini tidak. 7, menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Ini tidak. 8, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Mungkin tidak termasuk lah. 9, mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah seperti haji, tidak ke Baitullah, salat wajib tidak 5 waktu. Ini tidak. 10, nah ini, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Ya Pak Kris ya. Ini yang terjadi nyata ya, di Islam Jamaah ya, yang dilindungi oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Nah, itu tadi 10 kriteria aliran sesat. Sekarang bagaimana dengan perbedaan LDI dengan ormas
atau aliran Islam lainnya yang ada di Indonesia. Untuk melihat perbedaan itu, yuk mari kita lihat di 30 poin yang dibuat oleh Islam Jamaah atau LDI yang sedang gencar-gencarnya dibacakan di tingkat grassroots. Nah ini kita buka ya, kita buka, coba kita baca, kita ulas 30 poin paham sesat Islam Jamaah. Kebetulan saya punya versi yang ada penjelasannya ya, lengkap. Dari penjelasan itu sebetulnya semakin memperlihatkan bahwa LDI itu Masya Allah, naudzubillah min dzalik ya, tanpa ilmu ya. Kayak anak SD ya, mengaku jauh lebih hebat ketimbang S1 atau S2 lah. Bodohnya terlihat banget nih di penjelasan 30 poin. Ya, mari kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Nasihat ijtihad kepada jamaah sehubungan dengan adanya beberapa orang telah berubah kefahaman dan mempengaruhi orang-orang jamaah untuk keluar dari jamaah, maka di bawah ini dijelaskan ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sudah terpengaruh atau kefahamannya telah berubah dan harus dibersihkan dari dapukan membantu keimaman, meramut jamaah, dan dari beramal soleh dalam sabilillah. Ini hanya kata-kata manisnya ya. Pada kenyataannya ya, kalau sudah terpengaruh ya, setelah dinonaktifkan kemudian dimaklumat. Kalau maklumat itu keluar berarti stempel kafir murtad ya, sudah melekat ya. Murtad dan kafir itu sudah melekat pada diri orang itu dari orang-orang Islam Jamaah atau warga LDI. Adapun ciri-ciri orang yang telah berubah kefahamannya antara lain sebagai berikut. 1. Mereka mempunyai pengertian berjamaah itu adalah menetapi Quran hadis atau jamaah manhajiyah, jamaah sebagai metode atau cara. Tidak harus dalam bentuk beramir, berbaiat, dan bertoat. Aduh, Masya Allah, lucu deh kamu, Pak Kris. Lucu loh Pak, kalau baca ini pengen ketawa Pak. Kok ya gak terima gitu loh. Masya Allah. Kefahaman kita, jadi kefahamannya warga LDI Islam Jamaah ya, warganya Pak Kris mempunyai pengertian berjamaah itu adalah menetapi Quran hadis dan harus dalam bentuk beramir, berbaiat, dan bertoat. Bukan hanya jamaah manhajiyah atau jamaah sebagai metode atau cara. Jadi nggak terima ya. Jadi tidak terima ya, kalau jamaah itu hanya metode atau cara. Pengennya ya wajib ya, harus setiap umat Islam yang ingin masuk surga, yang ingin mendapatkan ridho Allah, ya harus berjamaah, beramir, berbaiat, taat. Wah, Masya Allah.
Setahu saya dan yang lain, ya, formasi lengkap dalil jamaah, ya, beramir, toat, itu hanya ada di hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, hanya itu saja. Dan dalil ini, ya, sudah saya sampaikan saat saya mengundurkan diri dari Islam Jamaah LDII. Ya, ada waktu sekitar bulan Februari tahun lalu, ya, saya mengundurkan diri dengan mengajukan surat pernyataan. Dan salah satu yang saya bahas adalah ini. Yang menjadi koreksi saya, yang pertama, Sunan Ad-Darimi belum dimangkulkan di jamaah. Ya. Dalil ini, la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bi to'ah. Ya. Ini selalu didengung-dengungkan, padahal Sunan Ad-Darimi belum dimangkulkan di jamaah. Katanya harus mangkul. Ya. B, ya, apakah jamaah punya sanad Ad-Darimi atau tidak? Sekarang katanya harus berisnad. Monggo, ya, tampilkan ke publik isnadnya Sunan Ad-Darimi yang dimiliki oleh Bapak Kiai Nur Hasan Al-Ubaidah. Ya. Jangan alasan hilang di becak. Aduh, Terus kemudian hadis ini mauquf, ya, karena hanya sampai Umar radhiyallahu anhu. Tidak bisa memansuh hadis yang bersumber langsung dari Rasulullah. Mauquf itu lemah, ya, tidak bisa dijadikan sandaran hukum, ya, karena ucapan sahabat, ya. Jadi referensi bisa, ya, tapi jadi hukum yang mutlak nih, ya, karena beramir ini wajib, ya, wajib. Itu nggak bisa, karena ada sabda Rasulullah yang lain, ya, yang tidak mengharuskan, ya, orang mendapatkan jaminan surga, tidak mengharuskan berjamaah beramir. Tuh. Kemudian sanadnya dhaif, karena perawi Sufyan bin Rustum, ya, tidak dikenal, dan Abdurrahman bin Maisyarah tidak pernah bertemu dengan Tamim Ad-Dari. Jadi ada dua perawi yang kondisinya diragukan, ya. Jadi dhaif, dua perawi sudah dhaif. Hadisnya bukan dari Rasulullah, tapi hanya dari Umar bin Khattab. Perawinya dua dhaif, ya. Kemudian hadis ini dhaif, ya, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran hukum, apalagi memansuh hadis mutawatir. Jadi rukun iman, hadis tentang rukun Islam, rukun iman itu posisinya hadis mutawatir. Tidak ada ulama, ya, sedunia ini yang meragukan keabsahannya hadis-hadis tentang rukun iman dan rukun Islam, ya, kecuali mungkin yang meragukan hanya warga LDI mungkin, ya, ulamanya LDI. Tapi kalau yang lain tidak, ya. Kalau orang sudah melaksanakan rukun Islam, rukun iman, itu dia punya hak di sisi Allah. Tidak harus beramir. Kok maksain banget toh? Astagfirullah.
Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bab hadis ini juga Pak, kalau kita lihat ya, bab hadis ini tentang akibat hilangnya ilmu. Babu fi dhahabil ilmi. Ya. Bab dalam tentang ya, hilangnya ilmu. Bukan wajibnya berjamaah dan berimam. Jauh Pak, jauh ya. Masya Allah ya. Kok dijadikan ini bab tentang hilangnya ilmu, kok dijadikan bab tentang wajibnya berimam ya. Gak nyambung Pak, jaga sembung Pak. Kemudian ya, jamaah yang dimaksud dalam hadis ini adalah jamaah persatuan Pak, persatuan Islam ya. Bukan membuat golongan dengan nama jamaah ya Pak. Ke-30 poin. Jadi ya, yang ini beramir, berbeat dan taat itu jelas merubah rukun iman ya, yang tadinya 6 menjadi 7 karena Islam jamaah meyakini kalau berislam itu harus beramir, harus wajib ya. Kalau enggak kafir. Itu berarti Islam jamaah LDI menambahkan rukun iman dari 6 menjadi 7. Berdasarkan dalil-dalil di bawah ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surat Al-Imran ya 102 sampai 103. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian pada Allah sebenar-benarnya takut ya. Dan jangan mati sungguh kalian kecuali dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an ya. Berpegang teguhlah kalian pada agamanya Allah semuanya. Maksudnya kalian semua berpegang teguhlah pada agamanya Allah. Dalam berpegang teguh itu wala tafarraqu, bersatulah dan jangan berpecah belah. Jami'an Pak, di mana-mana itu artinya semuanya Pak. Hanya di ayat ini ya, jamaah mau melintir. Jami'an artinya berjamaah. Berpegang teguhlah pada agamanya Allah dengan berjamaah dan jangan berpecah belah. Wah, kalau jamaah itu langsung diartikan otomatis harus beramir, berbeat, bertaat. Padahal faktanya tidak Pak. Ya, coba jami'an yang di selain ayat ini di manfaat Quran Bapak ya. Jami'an di selain ayat ini pasti artinya semuanya. Pasti itu Pak. Artinya semuanya. Ya. Hanya di ayat ini Anda pelintir untuk kepentingan amir ya, menjadi jamaah. Ya. Terus kemudian wala tafarraqu dan jangan berpecah belah. Astagfirullah. Ini Pak, ini Bapak terkena yang tadi menafsirkan Al-Quran ya, tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Ini Pak, jelas gitu. Melintir seenak udelnya ya. Melintir seenak udelnya. Jelas ini adalah masalah persatuan. Karena kalau kita baca selanjutnya ya, ayat selanjutnya ini tentang Bani Aus dan Bani Khosroj ya, yang dulunya bermusuhan, setelah Islam mereka bersaudara
Maka diingatkan, bersatulah, jangan pecah belah lagi, gitu. Bersatulah. Ya. Kalau bahasa Indonesianya Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Ya. Terus apalagi? Ya. Persatuan Indonesia, wah, itu Pak sama itu. Allah meminta umat Islam ini bersatu, jangan berpecah belah. Ya. Kalau Anda dan kelompok Anda membuat Islam sendiri yang membuat harus beramir, tidak kafir, ini namanya firqoh. Ini yang kenaan ayat ini Pak sebetulnya. Ya. Paham? Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Ini jelas. Seperti kalau bahasa Indonesia itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini Pak. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu Pak artinya Pak. Bahasa Indonesia itu gitu loh Pak. Bahasa yang bisa dimengerti oleh kita yang gampang. Talzamul jama'atal muslimina wa imamahum. Tetapilah persatuannya orang-orang Islam dan pemimpinnya. Sekarang Pak, di Indonesia, kaum muslimin Indonesia sepakat dipimpin oleh kepala negara. Dan manfaatnya apa Pak? Besar. Kepala negara, presiden, ya, punya kementerian agama, ngurusi urusan agama, masalah haji, jadwal sholat, pernikahan, perceraian, ya, sengketa rumah tangga, diurusi oleh Kementerian Agama. Bapak Amir Sultan Aulia bisa nggak Pak? Punya nggak Pak? Yang seperti itu, ya. Bisa ngurusi haji, ya. Bisa membuat jadwal, menentukan jadwal puasa, ya, Lebaran, bisa kan? Terus kemudian untuk muamalah lainnya, ya, punya pengadilan, ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya. Terus punya polisi, punya tentara, ya. Bapak Imam punyanya Senkom Pak. Terus pengertian berjamaah dalam dalil di atas adalah mengangkat imam dengan cara berbaiat. Mana Pak dalilnya Pak? Di surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tidak ada baiat Pak. Tidak ada nyentuh imam, baiat itu tidak ada. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Enggak nyebut juga Pak. Hanya menyebutkan persatuan, ya. Tapilah persatuan dan takutlah kalian pada perpecahan. Talzamul jama'atul muslimina wa imamahum. Suruh netapi Pak, jamaahnya orang-orang muslimin di wilayah tersebut Pak. Enggak harus ngangkat imam yang bodong Pak. Ini ngangkat imam dengan cara mengangkat imam dengan cara berbaiat. Tidak Pak. Tidak disebutkan Pak. Talzamul jama'atul muslimin wa imamahum, tidak disebutkan baiat Pak. Suruh menetapi, ya, persatuan umat Islam dengan satu pemimpin. Itu Pak. Ini satu saja sudah jelas paham takfirnya.
apalagi 30. Dan ini terlihat bodohnya Pak, ta'udzubillahi min dzalik Pak. Ya. Subhanallah. Bukan terlihat pintarnya, tapi terlihat bodohnya Pak. Sangat memalukan Pak. Saya saja orang yang miskin ilmu, melihat ini tuh sudah pengen ketawa Pak. Lucu saking bodohnya Pak. Astagfirullah. Ayolah Pak, sadar Pak. Jadi ini 30 poin yang sesat. Nanti banyak lagi. 30 poin ini warga LDI wajib mendengarkan secara berulang-ulang agar mereka paham akan takfirinya. Di bulan Oktober tahun 2022, Pusat Islam Jamaah melaksanakan penerobosan 30 poin ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Mari kita lihat penjadwalannya. Ini kami dapatkan saat daerahan bulan Oktober di minggu pertama di Timur, Kediri. Penerobosan 30 poin bulan Oktober tahun 2022. Nomor daerah petugas keterangan Jawa Timur, Surabaya Timur, Surabaya Raya, Sidoarjo Raya, Haji Haryono Ihsan dan Haji NC Mubarok. Ini kompak, ini contoh ya. Terus Malang Raya dan Lumajang Probolinggo Pasuruan, Haji Abdul Rahman dan Ibnu Yazid. Ini ada yang kami highlight ya nanti ya. Ini nanti ada hubungannya. Madiun Raya, Haji Mustafa Raya dan Haji Sabila Rasyada minggu keempat. Terus kemudian Timur Kediri Raya, Haji Ubaidillah, Habib Ubaidillah dan Haji Erwin minggu keempat. Habib ini ya, ada Habib. Jember Raya, Situbondo, Bondowoso dan lain-lain, Haji Iwan, Abdillah dan Yoyo Dwi Sasongko minggu keempat. Lamongan, Tuban Bojonegoro, Juni Saifullah dan Haji Pahala Jaya minggu keempat. Jombang Raya, Haji Zaini Ahmad dan Nanang Ridwan minggu keempat. Sumenep Pamekasan ya, Madura, Haji Wildi Istimror dan Haji Ahmad Khudori minggu keempat. Jawa Tengah, ini banyak ya, nanti bagi sendirilah. Nanti kami, insya Allah kami sampaikan di, kami buatkan link di deskripsi. Nanti ambil, nanti bisa di download. Ada Haji Ahmad Fawas dan Haji Jerry, Haji Afiluddin, Haji Sabila Rasyada. Terobosan tadi terdapat 8 nama yang menjadi perhatian kita, yang kita highlight ya. Yang saya highlight Pak. Jadi ada 8 nama ya. Di antaranya ada Haji Jerry Kuari, Haji Bambang Edi, Haji Galang Ubaidah, Haji Ahmad Fawas, Haji Sabila Rasyada, Haji Afiluddin, Haji Habib Ubaidillah, Haji Yoyo Dwi Sasongko. 8 nama Pak. Mari kita lihat di websitenya DPP LDI Pak. Kita temukan Pak Bendahara Haji Jerry Kuari SE. Kemudian B, Departemen Pendidikan, Keagamaan dan Dakwah. Mari kita lihat. Terdapat nama-nama sebagai penyampai pemateri 30 poin dari pusat ke daerah.
Anggota Kiai Haji Afiluddin SPDI. Anggota Kiai Haji Ubaidillah Al-Hasani SEMHI. Anggota Ustadz Haji Ahmad Fawas LC. Anggota Ustadz Haji Sabela Rosada LC. Anggota Ustadz Haji Bambang Edi Soeharto LC. Anggota Ustadz Haji Muhammad Galang Krisna LC. C. Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan. Anggota Yoyo Dwi Sasongko Eskom. Clear, Pak. Jadi LDII pusat, ya, DPP LDII pusat terlibat aktif dalam penyampaian materi 30 poin, ya, atau kita sebut materi kesesatan paham takfiri. Real, Pak Kris, pada tanggal 19 April tahun 2021, Pak Kris sebagai Ketua Umum DPP LDI bersama Pak Sekjen DPP LDI sudah menandatangani surat perjanjian akan melaksanakan paradigma baru dengan sungguh-sungguh. Tapi faktanya warga LDI yang berparadigma baru dimurtadkan, masih dimurtadkan. Yang jelas tadi di bulan Oktober tahun 2022 DPP LDI masih berperan aktif dalam penyebaran faham takfiri Islam jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, kami pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI menyatakan sebagai berikut. 1. Kami belum menjalankan paradigma baru secara baik dan sungguh-sungguh. 2. Bersedia menjalankan paradigma baru secara jujur, bersungguh-sungguh, murni, konsekuen, dan konsisten. 3. Bersedia dibina Majelis Ulama Indonesia bersama ormas Islam lainnya secara sungguh-sungguh dan menyeluruh dalam menjalankan paradigma baru. 4. Bersedia menerima konsekuensi apapun apabila terbukti di kemudian hari kami tidak melaksanakan paradigma baru secara jujur dan bersungguh-sungguh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan siapapun. Jakarta, 19 April 2021 Masehi, 7 Ramadan, Pak, 1442 Hijriah. Masya Allah, ini Bapak menandatangani ini, ya. Yang menyatakan pihak KDI, wah ini sayang nih, Haji Abdul Aziz Amir atau Imam Jamaah LDI, wah dicoret sayang. Asik nih kalau ada tanda tangannya. 2. Insinyur Haji Kriswanto Santoso MSc sebagai Ketua Umum. Heret. 3. Haji Dodi Taufik Wijaya MKom Sekretaris Umum LDI. Heret. 4. Ketua Dewan Penasihat LDI. Terus di bawahnya ada tanda tangan yang menyaksikan pihak DP MUI Pusat, ya, termasuk Pak Utang, ya, Prof. Utang, ya. Pak, ini Bapak menandatanganinya ternyata di bulan Ramadan, Pak. Anda lecehkan, Pak. Bertobatlah, Pak, ya. Ini tanggal 7 Ramadan, jelas ini tanggal 7 Ramadan. Bapak rendahkan bulan suci Ramadan.
Insyaallah, naudzubillahi min dzalik. Pak Kris, paham takfir itu perbedaan yang sangat membahayakan agama dan bangsa. Untuk agama, orang bisa terjumus dalam kekafiran, Pak. Karena kalau kita menuduh saudara kita, maka yang kafir di antara duanya. Kalau itu tidak terbukti, ya berarti balik ke kita. Bahaya sekali, Pak. Kemudian bangsa, karena paham takfiri itu adalah fondasi dari paham radikalisme dan terorisme, Pak. Orang sudah bisa mengkafirkan yang tidak sepaham dengan kita, sedikit lagi itu menjadi terorisme, Pak. Dan itu terbukti, Pak. Insya Allah di Indonesia ini ya, terorisme yang dilakukan atas nama Islam itu hampir dipastikan mereka adalah berfaham takfiri. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri, di mana-mana terorisme yang mengatasnamakan agama Islam itu mayoritas adalah berfaham takfir. Jadi bahaya, Pak, untuk berbangsa. Jangan main-main. Dan ini sudah disampaikan oleh BNPT dalam memberikan pembekalan kepada mahasiswa. Oke. HTI, Hizbut Tahrir yang pusatnya di London, Inggris, menganggap rukun agama itu adalah iman, Islam, khilafah. Nggak ada ihsannya. NII, LDII, tadi seperti didiskusikan NII, LDI itu sempalannya NII ya. Ini hati-hati, ada di mahasiswa ini banyak yang menjadi sasaran NII ini. NII itu genealoginya DITI Sekartosuwiryo itu. Radikalisme juga, terorisme juga. Rukun agama adalah rukun iman, rukun hijrah, rukun jihad. Tidak ada ihsannya. Makanya di LDI itu dianggap sholat belum menjadi kewajiban sebelum mereka berbaiat atau hijrah dari kelompok lain ke kelompoknya. Kemudian jaringan terorisme, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, MIT, Mujahidin Indonesia Timur, MIB, Mujahidin Indonesia Barat, Jamaah Ansarul Khilafah dan lain sebagainya yang masuk dalam kategori DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Pak Kris, kami sangat memohon Pak Kris mau membuka mata hati Pak Kris. Saat ini berapa puluh orang yang menjadi korban paham takfir, Pak. Bapak dengan anak, anak dengan bapak putus hubungan famili, Pak, gara-gara paham takfir ini, Pak. Suami istri cerai, bahkan orang tua memerintahkan anak putrinya menceraikan suaminya gara-gara suaminya sudah tidak paham, sudah keluar dari Islam Jamaah atau keluar dari LDI. Hukum mana, Pak, yang bisa membenarkan itu, Pak? Suami istri harus pisah, anak menjadi korban gara-gara paham yang Anda lindungi, yang Anda sebarluaskan. Cobalah Bapak buka channel-channel seperti Kawan Hijrah, Debat Akhir Salim dan lain-lain. Di situ banyak, Pak, cerita-cerita korban paham takfiri Anda, Pak. Paham takfiri yang Anda lindungi dan Anda sebarluaskan, Pak. Ayo Pak Kris, kami sangat berharap Bapak mau membuka mata hati, Pak. Tapi ingat, Pak, di akhirat Anda tidak bisa lepas
Di akhirat, hakim tidak bisa Anda suap, jaksa tidak bisa Anda suap, Anda tidak bisa memanggil pengacara. Mari fahami dalil bab takfiri yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Ayyuma rajulin qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahadahuma. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka bisa jadi akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Bapak dan tim, bapak imam dan jamaahnya mengkafirkan umat Islam seluruh dunia karena mereka tidak beriman kepada Bapak Imam Abdul Aziz Sultan Aulia. Jumlahnya diprediksi kurang lebih 1,91 miliar. Anda kafirkan, Pak. Kalau terbukti mereka Islam, maka hukum kafir ini akan berpotensi ke diri Bapak dan warga jamaah Bapak. Bayangkan, Pak, kalau Allah nanti menghukumi kafir kepada Bapak dan warga jamaah, na'udzubillahi min dzalik, Pak. Orang kafir itu haram untuk masuk surga. Orang kafir tidak akan bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik, Pak. Ayolah, Pak. Saya berharap Bapak mau bertobat. Bertobat kepada Allah, Pak. Tidak perlu ke manusia, Pak. Ini serius, Pak. Bapak minta ke jamaah ingin mendapatkan ridho Allah, tapi ternyata jalan itu salah, Pak. Jalan itu salah. Salah satunya harus Bapak meninggalkan. Dengan cara Bapak harus meninggalkan paham takfir Islam jamaah yang Anda lindungi, Pak. Bertobatlah, Pak. Sekarang ini Bapak ingin mendapatkan ridho Allah atau ridho Bapak Imam. Ingat, Bapak Imam tidak punya hak, tidak bisa menyaksikan Anda di akhirat, Pak. Anda harus menanggung dosa pahala sendiri, Pak. Orang lain tidak bisa, Pak. Orang lain tidak bisa menanggung dosa Bapak. Bisa kalau orang itu besar-besar. Jadi mari, Pak, di usia sejauh ini, mumpung masih ada jalan untuk bertobat, masih 20 tahun ke habis, bertobatlah, Pak. Mudah-mudahan dengan bertobatnya Pak Kris bisa mencerahkan ratusan ribu warga LDI untuk bisa kembali kepada jalan benar. Mohon maaf atas masukan saya, kritikan saya kepada Pak Kris sebagai Ketua Umum DPP LDI. Saya hanya ingin kebaikan. Saya ingin sebanyak-banyaknya umat Islam tidak dalam tersesat. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semua. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.